Jumpa kawan. Pada video ini saya ingin mengulas tentang apa itu pemerintahan. Secara etimologi, ilmu pemerintahan itu berasal dari dua kata, yaitu ilmu dan pemerintahan. Ilmu itu menurut saya itu akumulasi atau perkumpulan dari pengetahuan yang dilakukan secara metodologis yang telah diuji kebenarannya. Nah, sedangkan pemerintahan itu sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari kata perintah atau kata suruh. Berarti ada yang menyuruh dan ada yang disuruh. Sedangkan secara terminologi atau lewat Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintahan menjadi sebuah istilah, yaitu segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara itu sendiri. Nah, di Inggris pemerintahan disebut government, sedangkan di Amerika menyebutnya sebagai administration. Nah, yang menarik di sini adalah kenapa saya mengambil istilah dari dua negara ini, Inggris dan Amerika, karena nantinya Inggris dan Amerika ini sebagai pelopor, bukan pencetus, tapi sebagai pelopor dari bentuk pemerintahan, dari bentuk-bentuk pemerintahan gitu. Kalau pencetusnya dari para pemikir filsuf seperti Plato, Aristoteles, Polybius. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi kepada definisi. Jadi di sini kawan-kawan bisa membaca atau melihat referensi dari para pakar yang ada di Indonesia atau pada buku-buku dari para penulis seperti Profesor Inu Kencana Syafi'i, Profesor Talizi Duhundraha, Musanef, dan lain-lain. Nah, dari referensi yang saya atau dari buku-buku yang saya baca, saya menyimpulkan bahwa atau mendefinisikan ilmu pemerintahan itu adalah ilmu untuk menyelidiki cara terbaik yang dapat kita ambil, sekaligus mempelajari segala pengaturan maupun pengelolaan tiap-tiap urusan rumah tangga negara itu sendiri. Jadi urusan rumah tangga itu negara untuk mencapai tujuan bersama. Jadi seperti itu. Dalam konsep ilmu pemerintahan atau sudut pandang ilmu pemerintahan itu sendiri selalu melihat korelasi dari kinerja internal dengan eksternal di negara begitu, baik secara vertikal maupun horizontal, seperti hubungan pemerintah pusat dan daerah, antara kementerian atau dinas-dinas, serta pemerintah dan yang diperintah. Jadi begitu. Nah, dari situ ada muncul istilah-istilah seperti koordinasi, leadership, legislasi, yudikasi, dan eksekusi. Namun kawan, yang menjadi pertanyaan sekarang, jikalau kita merujuk pada seorang sosiolog dunia sekaligus ilmuwan politik, yaitu Prof. McIver, berkata bahwa pemerintahan itu hanyalah sebagai mitos yang tampaknya itu berubah-ubah pada berbagai ruang dan waktu. Nah, dia pertanyakan, jadi apakah pemerintahan itu dapat dijadikan sebuah ilmu? Oke, mari kita bahas. Sebelum itu, mari kita pahami dulu kajian mendasar dari apa itu ilmu pengetahuan dan klasifikasinya. Jadi klasifikasi dalam ilmu pengetahuan itu, yaitu ada yang pertama itu ada ilmu murni, yaitu ilmu yang berorientasi pada teoritis dan bermanfaat untuk dirinya sendiri.
untuk membentuk lalu mengembangkan secara abstrak agar lebih bermutu. Yang kedua, ilmu praktis. Yaitu ilmu praktis itu yaitu ilmu yang langsung diterapkan, jadi tidak perlu membentuk sendiri, tidak perlu untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi dia langsung berpraktis. Nah, terus yang ketiga ada campuran. Ilmu campuran itu ilmu yang ada unsur ilmu murni sekaligus ilmu praktisnya gitu. Oke, kita lanjut kawan. Coba kita mengkaji dalam filsafat ilmu pemerintahan. Yaitu pertama kan di dalam filsafat itu ada yang namanya ontologi, epistemologi sekaligus aksiologi. Yang pertama, ontologi ilmu pemerintahan. Dari aspek ontologi atau hakikat apa yang kita kaji dalam ilmu pemerintahan itu membahas tentang sasaran, hal ihwal dari suatu ilmu atau hal yang menjadi sasaran untuk dipelajari gitu. Dipelajari, ditelaah, diteliti, dan dibahas perkara kajian ilmu pemerintahan. Kalau kita merujuk pada Profesor Ibnu Kencana Syafi'i dalam bukunya, dia mengatakan ada ruang lingkup dan sasaran yang akan dipelajari gitu, atau dalam istilahnya subject matter dan focus matter. Jadi ada objek materi dan ada fokus yang akan dipelajari. Jadi saya melihat, menurut saya intinya di situ ilmu pemerintahan mempelajari negara. Jadi ilmu pemerintahan mempelajari negara sebagai materi pembelajaran dan fokusnya yaitu hubungan pemerintahan, gejala yang ditimbulkan, dan peristiwa pemerintahan. Jadi kawan, kita mengerti di sini. Jadi dalam ontologinya ilmu pemerintahan itu mempunyai lokus dan fokus. Kalau dalam bukunya Tali Zuduhun Raha Kibernologi, dia mengatakan ada lokus dan ada fokus. Jadi ruang lingkupnya itu negara, dan yang jadi fokus untuk pembahasannya itu adalah gejala yang ditimbulkan, peristiwa-peristiwa terjadi dalam pemerintahan, dan hubungan-hubungan pemerintahan itu sendiri begitu. Terus kita lanjut ke epistemologi. Dari aspek epistemologi ilmu pemerintahan atau dari aspek ilmu pengetahuan menggunakan sistem sebagai alat untuk mengatasi masalah dengan cara penelitian gitu, agar bisa diperoleh jawaban yang benar tentang teori kehidupan alam dan sosial, sehingga menjadi metodologi ilmu seperti pemikiran Prof. Sadu Wasistiono. Dia di situ mengatakan ada 3 metode agar bisa memahami gejala dan peristiwa pemerintahan melalui 3 metode, yaitu pertama metode kasus, studi sejarah, studi perbandingan, dan dilakukan pendekatan secara ada tiga pendekatan, yaitu pendekatan legalistik, pendekatan sistem, dan pendekatan paradigmatik. Nah, di sini mari kita gunakan alat metodologis atau alat metodologi serta sistematika penulisan dengan kaidah ilmiah sebagai syarat keilmiahan dalam mengkaji dan mencari jati diri pemerintahan ini sebagai ilmu melalui apa yang telah dijelaskan di atas tadi, misalnya yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi di sini ilmu pemerintahan kita lakukan pendekatan sejarah perkembangan pemerintahan dan aturan hukumnya bagaimana begitu yang berlaku di negara itu. Nah, kita lanjut ke aksiologis.
Dari aspek aksiologi maksudnya, ilmu pemerintahan itu agar bisa memberikan pengetahuan, penjelasan, dan pemahaman tentang pengelolaan sistem pemerintahan yang baik dan benar. Secara nyata, aksiologi ilmu pemerintahan dilihat dari peran pemerintah dari sudut pandang historis, peristiwa, kejadian, dan penerapannya. Kita melihat atau kita bisa mempelajari penyelenggaraan itu dari segi penerapan gitu. Apakah penerapan keadilan, demokrasi, penerapan desentralisasi, mengatur perekonomian, menjaga persatuan, memelihara lingkungan, melindungi hak asasi manusia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan moral masyarakat sebagaimana yang telah diputuskan hukum tertulis ataupun yang bahkan belum tertulis. Nah, dari situ kita bisa mengkaji dari filsafat ilmu pemerintahan itu sendiri. Nah, coba kita lanjut lagi pada tahap pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ada tahap perkembangannya, yaitu ada klasifikasi, ada perbandingan, ada kuantifikasi. Muncul pertanyaan, apakah ilmu pemerintahan masih merupakan anak cabang atau ilmu yang sudah atau yang merupakan disiplin ilmu yang mandiri gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dalam klasifikasi ini. Terus kedua, perbandingan. Ada perbandingan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu negara lainnya. Kan kita tahu ilmu pemerintahan itu mengkaji ruang lingkup negara. Nah, yang ketiga tahap kuantifikasi. Nah, di sini dia ilmu pemerintahan belum masuk pada tahap kuantifikasi atau proses perhitungan seperti ya kita tahu ilmu-ilmu pasti lainnya. Kalau di dalam sosial itu baru sosiologi yang ini masuk tahap kuantifikasi. Dalam klasifikasi ilmu pengetahuan, ilmu pemerintahan termasuk ilmu campuran. Oke? Karena di samping dia berkembang secara teoritis, ilmu murni juga berkembang secara terapan. Bisa memberikan arah pemahaman dan arah tindakan yang mana yang bisa, maksudnya keputusan mana yang kita bisa ambil dengan baik dan benar begitu dalam menjalankan atau penyelenggaraan pemerintahan. Kita tidak perlu mempertentangkan apakah sudah menjadi disiplin ilmu atau belum. Nah, itu upaya kita untuk terus mengembangkan pemerintahan ini sendiri. Maksudnya ilmu pemerintahan atau pemerintahan ini menjadi suatu ilmu gitu. Sehingga bisa bermanfaat bagi penyelenggara negara, bagi para ilmuwan pemerintahan, dan juga pada kita semua. Jadi saya di sini bukan mengajar kawan, tapi mengulas tentang apa itu pemerintahan dan apakah pemerintahan itu sudah masuk kualifikasi menjadi suatu disiplin ilmu. Oke. Seperti itulah ulasan pendapat saya dari berbagai referensi. Jika teman-teman punya pendapat atau perspektif lain, mari aktifkan diskursus kita bersama dan biarkan terjadi korelasi pemikiran. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu, saran dari saya adalah membaca lebih dari satu referensi itu sangat penting. Dan biarkan kepala Anda sendiri yang menyimpulkan itu. Salah kata dari saya, minta maaf billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.